Perkenalkan, nama saya Lambarito Lumban Gaul dengan NIM 3223111041. Halo, perkenalkan nama saya Lambarito Lumban Gaul dengan NIM 3223111041. Video kali ini membahas tentang critical book review dan critical journal review. Buku utama yang berjudul Kepemimpinan Berkarakter, karya Agus Wijaya, N. Purnomolastu, dan A.J. Jajoanggoro. Bab pertama yang berjudul Leadership. Kepemimpinan atau leadership merupakan proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian. Kepemimpinan secara luas didefinisikan oleh Jung, yaitu proses-proses yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja, pemeliharaan hubungan-hubungan kerjasama, serta perolehan dukungan dan kerjasama dari berbagai orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi. Bab kedua, karakteristik kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin dapat dilihat dari caranya dan gayanya yang relatif tetap dalam memperlakukan bawahannya dan orang-orang, baik yang menjadi sahabat maupun lawannya. Caranya dan gayanya menyelesaikan konflik atau masalah hidupnya, dan cara menyikapi suatu kemenangan ataupun kekalahan dalam sebuah pertandingan, dan caranya mengambil keputusan penting dan strategis. Stephen R. Covey menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang berprinsip, dan yaitu selalu dan terus belajar, berorientasi melayani, menebarkan semangat positif, melayani orang lain, memiliki kehidupan yang seimbang, memandang hidup sebagai tantangan, bersifat sinergik dalam melakukan latihan untuk pembaharuan diri. Pemimpin yang tidak efektif biasanya melakukan ciri-ciri, yaitu bekerja tanpa arah, tujuan yang tidak jelas, tidak mampu memahami kebutuhan karyawan, takut pada perubahan, memusatkan aktivitas pada kemampuan sendiri, tidak mampu menerapkan tugas-tugas sesuai jenjang kepemimpinan, bersikap reaktif, menerapkan hanya satu tipe dan gaya kepemimpinan, berpikir dan bertindak menang kalah, tidak mampu menggunakan power kepemimpinan, dan tidak memberikan keteladanan pada karyawan. 3. Teamwork. Teamwork ialah sekumpulan orang atau tenaga kerja atau SDM yang berinteraksi melakukan aktivitas atau kerja yang saling mendukung satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama dan realistis. Ciri-ciri teamwork yang efektif yaitu besarnya jumlah anggota, karakteristik para anggota, peran individu dalam tim, sasaran masing-masing individu dalam tim, tahapan perkembangan tim, dan kompleksitas tugas atau pekerjaan. Teamwork yang efektif akan mendorong para anggotanya untuk membangun kekuatan dan kelebihannya, serta meminimalisir kelemahan-kelemahannya. Tim ini akan mendukung para anggotanya untuk mengelola perbedaan dalam interaksi mereka. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kelompok antara lain besarnya dan komposisi dari kelompok, solidaritas kelompok, perbedaan status pengetahuan dan kepribadian anggota, lingkungan dekatnya, serta keterampilan dan perilaku pemimpin. Bab keempat, power kepemimpinan. Secara umum, ada beberapa macam sumber kekuatan atau kekuasaan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin itu, yaitu legitimation power, expertise power, connection power, information power, reward power, dan coercive power. Bab kelima, tugas-tugas pemimpin dan manajer. Tugas-tugas pemimpin diantaranya menciptakan dan menyelaraskan visi, membangkitkan ide-ide brilian, membangkitkan semangat bawahannya, membentuk dan memelihara budaya yang berorientasi kinerja, membangun network.
Ada 5 pendekatan yang digunakan para pemimpin perusahaan dalam menjalankan tugas-tugasnya, yakni pendekatan strategi, pendekatan aset manusia, pendekatan keahlian, pendekatan box, dan pendekatan perubahan. Tugas utama seorang manajer yaitu membuat perencanaan, membentuk dan mengembangkan organisasi, memimpin atau mengkoordinasi, mengarahkan, memotivasi, dan mengevaluasi, mengendalikan dan mengoreksi. Bab ke-6, supervisor dan cara melakukan teguran. Peranan supervisor dalam organisasi yaitu sebagai wakil atasan, sebagai penengah, sebagai pekerja biasa, dan sebagai pengatur manusia. Seorang supervisor akan dinilai oleh atasannya dari 2 indikator utama, yaitu bagaimana ia dapat menyelesaikan tugas yang telah dipercayakan padanya dan bagaimana ia mendayagunakan karyawan yang dipercayakan kepadanya. Prinsip menjadi supervisor yang dijalankan antara lain mengusahakan agar orang mengerti dengan jelas apa yang diharapkan darinya dan memberikan pedoman kerja bagi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Cara memberikan teguran yaitu tentukan target, fokuskan pada perbuatan, jangan mengharapkan popularitas atas teguran, dan sadarkan kekuatannya. Bab 7, pendelegasian dan memberikan perintah. Alasan berkurangnya pendelegasian yaitu rasa takut bila kemudian bawahan atau staf melakukan kesalahan dan pemimpin kurang percaya terhadap kemampuan bawahan. Prinsip dalam melakukan pendelegasian diantaranya prinsip skalar, prinsip kesatuan perintah, prinsip tanggung jawab, prinsip wewenang, dan prinsip akuntabilitas. Terdapat tips dalam memberikan perintah yaitu pemimpin harus mengetahui dan paham mengerjakan pekerjaan yang harus dilakukan. Berikan perintah kepada karyawan yang tepat. Dalam memberikan perintah, pemimpin harus mengkomunikasikannya dengan jelas, singkat, dan tegas. Jika perlu, perintah harus diulangi dan diikuti perkembangannya. Untuk perintah dalam keadaan tertentu, sebaiknya diberikan contoh. Susunan perintah dengan baik, hindari penggunaan kata yang menimbulkan keraguan. Berikan waktu yang cukup, jangan terlalu mencampuri urusan teknis dalam mengerjakan. Perintah harus diberikan melalui saluran yang tepat, yakni pada jaringan komunikasi formal, dan ikuti perkembangan penyelesaian perintah hingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Bab 8, coaching and mentoring. Coaching merupakan upaya untuk melatih dan mengarahkan karyawan, sedangkan mentoring ialah upaya-upaya yang dilakukan untuk membimbing, membina, dan mendampingi karyawan yang sifatnya menyeluruh agar mereka mampu menolong dirinya sendiri semaksimal mungkin. Adapun tujuan dari coaching yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja sekaligus tingkat produktivitas kerja karyawan dan perusahaan. Sedangkan mentoring tujuannya yaitu untuk meningkatkan aspek kemauan karyawan. Adapun 2 jenis analisis kebutuhan pelatihan dan pembinaan yakni analisis kesenjangan kinerja karyawan dan analisis bisnis. Bab ke-9, motivasi kepemimpinan. Pemimpin atau manajer yang memahami dan dapat menggunakan motivasi kepemimpinan dengan baik dan tepat akan mendapatkan manfaat, antara lain motivasi akan mampu mendorong timbulnya tingkah laku yang positif pada karyawan, dan motivasi bermanfaat untuk mengarahkan perbuatan karyawan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Adapun jenis-jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik atau internal atau yang sudah ada di dalam diri karyawan, dan motivasi ekstrinsik atau dari lingkungan karyawan.
Bab ke-10, proses pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi merupakan hasil suatu proses komunikasi dan partisipasi yang terus-menerus dan keseluruhan organisasi. Dalam proses memilih alternatif terbaik dilakukan beberapa tahap, yakni menetapkan tujuan, mempresentasikan dan membatasi masalah, merumuskan penyebab masalah, mencari alternatif penyelesaian, dan menganalisis atau menilai masing-masing alternatif. Memilih alternatif terbaik, menerapkan keputusan, serta melakukan evaluasi dan umpan balik atas pelaksanaan keputusan. Jenis keputusan yang secara umum diambil oleh pemimpin ada dua, yaitu keputusan rutin atau terprogram dan keputusan insidentil atau tidak terprogram. Adapun cara pengambilan keputusan diambil dari keputusan perseorangan maupun keputusan kelompok melalui rapat. Selain itu, terdapat 6 alternatif penyelesaian pemecahan masalah, antara lain 1. Minta waktu yang cukup untuk mengevaluasi konsekuensi. Kedua, memudahkan partisipasi. Yang ketiga, dorong pembentukan gagasan baru. 4. Buat keunggulan dan kelemahan. Kelima, identifikasi biaya dan manfaat. Keenam, tugaskan penentang atau kritikus. Bab ke-11, penilaian kerja. Penilaian kemampuan atau kompetensi merupakan persyaratan utama yang diperoleh dari hasil seleksi dan penempatan guna dipakai sebagai sumber data awal sebelum dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja penting dilakukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Adapun tahapan rancangan penilaian kinerja yaitu standar kinerja karyawan, merumuskan bersama sasaran yang terukur, mengukur kinerja senyatanya, membandingkan kinerja senyatanya dengan standar, diskusi hasil penilaian kinerja dengan karyawan, dan jika perlu, lakukan tindakan perbaikan. Bab ke-12, manajemen konflik. Sumber utama konflik yaitu perbedaan. Selain itu, konflik dapat bersumber dari berbagai kepentingan ataupun persoalan, yaitu karakter pribadi, norma kelompok, teknik komunikasi, perbedaan persepsi, sikap keterbukaan, hubungan saling percaya, peranan dalam organisasi, dan orientasi pribadi. Ada juga 5 kemungkinan teknik penyelesaian konflik, yaitu teknik menghindar, teknik berdamai, teknik memaksa, teknik kompromi, dan teknik konfrontasi. Bab ke-13, manajemen stres. Stres tidak selalu berarti dalam kondisi negatif. Stres memiliki manfaat positif bagi seseorang atau perusahaan, antara lain memacu produktivitas dan prestasi kerja. Stres yang terkendali dapat mencegah pada karyawan dari bekerja dari kemungkinan kecelakaan kerja. Karyawan yang stres akan memiliki tenaga atau energi motivasi yang lebih besar. Stres adalah awal dari penemuan ide-ide kreatif, dan kondisi stres akan meningkatkan daya saing perubahan berhadapan dengan para pesaing. Faktor-faktor yang sering menimbulkan stres, khususnya terkait dengan bidang pekerjaan, meliputi desain pekerjaan, gaya manajemen, hubungan interpersonal, peran jabatan, perkembangan karir, perubahan organisasi, dan lingkungan kerja. Bab 14, disiplin dan hukuman. Dalam rangka pendisiplinan, pemimpin atau manajer melakukan suatu tindakan tertentu terhadap seseorang atau beberapa orang karyawan agar karyawan kembali mematuhi peraturan atau standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun jenis-jenis disiplin yaitu disiplin
preventif, disiplin korektif, dan disiplin progresif. Hukuman didefinisikan sebagai tindakan sengaja yang dilakukan oleh orang yang lebih kuasa, yakni pemimpin atau manajer, untuk menimbulkan derita atau kerugian kepada orang yang lebih lemah, yakni karyawan, dengan tujuan memperbaiki tingkah lakunya. Hukuman merupakan alat atau sesuatu yang menyertai upaya pendisiplinan karyawan di perusahaan yang dapat berwujud pertama, hukuman fisik, dan kedua, hukuman secara psikologis, ketiga, hukuman secara lisan. Buku kepemimpinan berkarakter jika dibandingkan dengan buku kepemimpinan karya Dr. Cuk Jaka Purwanggono. Jika dalam persamaan, kedua buku ini membahas definisi dari kepemimpinan, sedangkan dalam perbedaannya, buku kepemimpinan berkarakter lebih membahas secara mendalam tentang kepemimpinan yang menghasilkan seorang pemimpin yang berkarakter, sedangkan dalam buku kepemimpinan lebih membahas pada pembagian dari seorang pemimpin. Buku kepemimpinan berkarakter jika dibandingkan dengan jurnal kepemimpinan, konsep, teori, dan karakternya karya Fridayana Yudiatmaja, yang mana persamaannya membahas kekuasaan kepemimpinan, manajemen kepemimpinan, dan manajer. Sedangkan dalam perbedaannya, jurnal kepemimpinan ini lebih dalam membahas tentang teori kepemimpinan dibandingkan dari buku kepemimpinan berkarakter. Sedangkan buku kepemimpinan berkarakter jika dibandingkan dengan jurnal kepemimpinan pendidikan di sekolah karya Wahyudin Nurnasution, yaitu membahas tentang bagaimana kepemimpinan seorang kepala sekolah yang hendak memimpin. Kelebihan buku utama yaitu membahas bagaimana lahirnya seorang pemimpin berkarakter yang diajarkan mulai dari apa karakter hingga cara mengendalikan atau memanajemen stres. Kedua, keunggulan pada buku kepemimpinan karya Dr. Cuk Jaka Purwanggono, di mana buku ini membahas tentang pembagian tugas pemimpin, dan pada setiap babnya terdapat latihan untuk menguji kemampuan pembaca. Keunggulan jurnal kepemimpinan, konsep, teori, dan karakternya karya Fridayana Yudiatmaja adalah penjelasan yang jelas dan rinci, penggunaan bahasa yang sesuai EYD, dan jurnal ini menjelaskan teori kepemimpinan yang belum ada dijelaskan pada kedua buku tadi, dan penyampaiannya dilakukan secara rinci dan jelas. Keunggulan jurnal kepemimpinan pendidikan di sekolah karya Wahyudin Nurnasution ialah membahas kepemimpinan secara umum, kemudian menjelaskan kepemimpinan pendidikan secara terperinci. Kekurangan pada penjelasan baik buku utama, buku pembanding, maupun jurnal pembanding ialah pemaparan materi yang monoton hingga membuat pembaca mudah bosan. Demikian pemaparan CBR dan CGR yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.